mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut. Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Ya, boleh dikomentari dong Pak Trubus, ada banyak poin ya, tapi saya juga fokus untuk poin bahwa dengan PPKM dicabut, ya kalau sakit ya urus sendiri, cari pengobatan sendiri, ini seperti apa? Iya, menurut saya itu memang masyarakat untuk diminta untuk mandiri, karena ini pemerintah kan seperti dalam tanda petik, dalam quote and quote itu lepas tangan gitu, dilepas gitu masyarakat untuk mandiri mencari pengobatan sendiri. Yang kedua memang ini bagian masyarakat harus ini ya hidup sehat secara mandiri gitu. Itu intinya seperti itu. Karena apa? Karena persoalan COVID ini kan pemerintah hanya mengargaskan yang penting Satgas COVID masih ada di pusat maupun di daerah. Persoalannya lah kemudian apakah nanti ketika terjadi ledakan misalnya pemerintah juga siap dalam kondisi ini. Nah ini yang menjadi masalah kan gitu. Artinya ketika COVID ini tiba-tiba meledak dengan varian yang lebih menular misalnya gitu ya. Nah ini apakah pemerintah siap kalau kondisinya seperti ini. Namun demikian apa sudah diputuskan oleh pemerintah ya dalam ini memang masyarakat harus mau tidak mau dipaksa ya. Dipaksa untuk hidup sehat, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk dalam ini mengobati diri sendiri, mencari ini tempat pengobatan lainnya bagi mereka yang susah itu di daerah Mbak, yang dibayangkan karena daerah itu karena jauh dari tempat pengobatan, puskesmas juga jauh, kondisi fasilitas kesehatan juga belum memadai lah, ini yang menjadi masalah di situ. Gitu. Baik. Sebelum saya ke Dr. Yusuf, kita cek dulu pemirsa, ini rekan saya sudah siap mengabarkan dari dua wilayah, ada Yohana. Dan kemudian saya juga akan ke Bogor, pemirsa, bagaimana kondisi terkini di sana. Ada Usep, kalau di Taman Mini ada Yohana. Saya ke Yohana terlebih dahulu. Yohana, silakan dengan laporannya. Yohana. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa di rumah. Kemarin memang baru saja Presiden Joko Widodo menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, yang artinya bahwa pembatasan kapasitas untuk di tempat-tempat ramai, kerumunan banyak orang ini sudah ditiadakan. Lalu bagaimana sebetulnya tanggapan warga, karena sebetulnya pertimbangan ini memang sudah dilakukan selama sekitar 10 bulan melihat tren kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah menurun. Dan jika dilihat bahwa ada sebanyak kurang lebih 1.000 kasus di 34 provinsi di Indonesia. Lantas kira-kira bagaimana pendapat masyarakat mengenai penghilangan pemberatasan
maksud kami pembatasan kegiatan masyarakat, di mana ini sudah tidak ada lagi pembatasan kapasitas. Karena ini menjadi salah satu yang juga cukup banyak kerumunan. Kita langsung saja pemirsa, tanya saja kepada salah satu Mbak dan Mas di sini. Halo, selamat malam Mas, boleh minta waktunya sebentar, boleh berdiri sebentar? Oke, Mas namanya siapa? Septian, Mbak. Septian. Iya. Mbaknya siapa? Dewanti. Oke, ke Mas Septian dulu ya. Mas Septian, ini sudah tahu belum mengenai PPKM ini sudah ditiadakan sejak kemarin? Ya, sudah tahu. Tanggapannya gimana nih Mas? Ya, bagus sih, Mbak. Karena sekarang jadi bisa ngumpul-ngumpul lagi sekarang. Jadi euforianya ada lagi untuk penghujung tahun. Oke, tapi memang selama pemberlakuan PPKM gimana nih Mas rasanya nih? Agak susah sih, Mbak. Emang agak terlalu diatur. Nah, ini kalau PPKM ini kan hari ini akan banyak kerumunan ya, dan kasus COVID-19 masih ada di Indonesia. Ini nggak takut Mas ya? Enggak takut sih, Mbak. Ya. Harapannya ke depannya gimana nih Mas? Ya, semoga lebih baik lagi lah. Semoga COVID udah hilang, sepenuhnya hilang. Oke, baik, terima kasih Mas. Kita tanyakan ke Mbaknya. Mbak namanya siapa tadi? Dewanti. Oke, Mbak Dewanti, ini sudah tahu juga mengenai aturan PPKM dihapuskan? Ya, udah. Udah tahu ya. Gimana nih tanggapannya nih Mbak? Kalau saya sendiri sih lebih enak sih ya. Jadi kedepannya juga nggak perlu pakai masker lagi kayak gitu. Mbak, tapi menurut Mbak Dewanti sendiri gimana selama pemberlakuan PPKM ini? Sulit ya, maksudnya nggak bisa pergi kemana-mana untuk kayak pergi ke tempat wisata terutama ya kayak gitu. Nah, tapi kalau hari ini kan akan terjadi kerumunan karena menyambut tahun baru dan kasus masih ada nih, kasus COVID-19. Takut gak sih Mbak? Rasa takut sih masih ada, tapi kayaknya aman-aman aja sih. Oke, harapannya ke depannya gimana nih Mbak? Covid udah hilang deh. Baik, terima kasih Mbak Dewanti atas waktunya. Ya pemirsa, itu tanggapan dua warga di sini bahwa mereka ini sudah tidak takut lagi jika meskipun COVID-19 ini masih ada di Indonesia, dan juga mereka menyambut baik dengan aturan berlakunya atau tidak adanya lagi pembatasan kegiatan masyarakat, dan diharapkan ini juga menjadi harapan semuanya kasus COVID-19 ini tidak terjadi untuk terjadinya lonjakan ke depannya. Demikian Caca, kami kembalikan kepada Anda di studio. Iya, Yohana, kalau tadi Anda sudah bertanya kepada masyarakat apa tanggapan masyarakat tentang status PPKM dicabut. Sekarang boleh dong laporan pandangan mata, suasana di tempat Anda mengabarkan seperti apa, keramaiannya, apakah di sana juga banyak yang sudah lupa dengan prokes Kerumunan karena euforianya, seperti apa Yohana? Iya, Caca, betul sekali. Ini jika saya pantau dari tempat saya mengabarkan, ini terlihat cukup banyak pengunjung yang berdatangan. Jika di sisi sebelah sini memang tidak terlalu banyak, tapi kalau dilihat dari sisi seberang ini banyak sekali orang-orang yang berdatangan di tempat saya mengabarkan ini, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah, karena ini menjadi salah satu pusat keramaian dalam menyambut Tahun Baru. Ini jika saya pantau memang ada sebagian dari mereka yang mengenakan masker, tetapi juga banyak dari mereka yang sudah tidak lagi mengenakan masker, apalagi kemarin seperti yang kita ketahui bersama, Presiden ini sudah meniadakan pemberlakuan PPKM, dan juga kalau kami pantau nanti di sini akan terjadi kerumunan. Meski demikian, mereka pun sebagian sudah ada yang mengenakan, sudah ada yang tidak mengenakan masker. Bahkan tadi pada saat datang ke lokasi ini tidak ketat dulu untuk mereka harus scan peduli lindungi, dan juga meski demikian dari TMI sendiri memang sudah memberlakukan smart gitu, artinya dalam pembayaran ini akan dilakukan secara non tunai atau secara QRIS ini agar mengurangi atau menghindari penyebaran kasus COVID-19. Jadi meskipun PPKM dihapuskan, tetapi ini sudah ada beberapa sistem dan aturan yang sebelumnya telah berlaku ini masih tetap diberlakukan untuk tetap berwaspada terhadap penyebaran COVID-19. Karena ini juga menjadi catatan, meskipun PPKM ini dihapuskan, tetapi Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19 ini. Artinya sebetulnya masyarakat juga tetap diimbau untuk tetap mengenakan masker di area kerumunan agar menghindari lonjakan kasus COVID-19, dan juga tetap diimbau bagi mereka yang belum vaksin ini juga tetap untuk segera melakukan vaksin dosis lengkap sehingga tidak terjadinya lagi penyebaran kasus COVID-19 khususnya di Indonesia. Demikian, Caca.
Terima kasih Yohana mengabarkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan sekarang pemirsa, kalau tadi kita sudah ke TMII, sekarang kita pantau yuk bagaimana kondisi malam hari ini di Bogor. Sudah ada Usep yang siap mengabarkan dari sana. Usep, kalau di Bogor ini seperti apa situasinya? Silahkan. Caca dan juga pemirsa, selamat malam. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya berada di pertigaan Gadog, Bogor, Jawa Barat, mengarah ke arah puncak. Dan kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak saat ini pukul 18 tadi, sekitar setengah atau 1 jam yang lalu, itu ditutup secara total dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, yang tepatnya di kilometer 46 ada pada saat Anda keluar tol Ciawi, dan ini sudah tidak bisa dilalui sampai dengan besok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun demikian jalan arteri dari arah Ciawi menuju ke arah puncak itu masih bisa dilakukan, dan kendaraan pun beralih ke arah Ciawi dan menggunakan jalur arteri dari arah persimpangan Ciawi ke arah Gadog, lalu kemudian dilanjutkan menuju ke arah puncak. Dan ini dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh plat nomor B, sehingga mereka tidak menggunakan jalur tol tetapi menggunakan jalur arteri. Dan ini hanya bisa dilakukan nanti sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat saja. Pada saat pukul 22 ataupun pukul 10 malam nanti, itu semuanya dua-duanya akan ditutup secara total, baik jalan tol maupun jalan arteri dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Namun arus sebaliknya masih tetap bisa dilakukan jika Anda akan kembali misalnya dari kawasan puncak menuju ke arah Jakarta, itu masih bisa dilakukan ke arah arteri, bukan ke arah tol. Dan ke arah tol hanya dibuka satu arah saja ke arah Jakarta. Kemudian di beberapa titik lokasi wisata, ada yang lokasi wisata malam misalnya, itu keramaian sudah nampak terlihat, apalagi di tempat-tempat hotel, tempat-tempat villa, dan juga beberapa lokasi lainnya. Ada yang sudah menyiapkan pesta beberapa atraksi misalnya. Ada juga yang dilakukan pentas musik dan sebagainya. Kemudian juga perlu diketahui bahwa tadi baru saja Brigadir Jenderal Yusri Yunus sebagai Direktur Regiden dari Polri itu menutup serta ikut serta di jalan tol tadi pada saat di kilometer 46, menyampaikan bahwa hati-hati kepada para pengendara yang tetap akan melaju ke arah puncak, karena memang cuaca pun kurang bersahabat begitu, dikhawatirkan nanti ada kabut yang mendadak turun di kawasan ini. Selain itu juga perlu diketahui bahwa karena kabut turun sehingga jarak pandang antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya hanya 100 meter. Dan ini perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa ditutupnya jalan ini sampai dengan pukul 6 besok pagi 06.00 waktu Indonesia Barat, dan Anda masih bisa melakukan lagi setelah pukul 6 waktu Indonesia Barat besok. Demikian Caca, kembali ke studio. Baik, terima kasih Usep mengabarkan langsung dari Bogor. Mungkin sekarang saya ke Dr. Yusuf, kalau tadi karena memang ada laporan teman saya dari Bogor, tadi sebelumnya ada Yohana dari TMII. Tahu tidak ya, yang terlintas di benak masyarakat, enak PPKM dicabut, nggak usah pakai masker. Gitu dokter, bagaimana? Ya itu yang saya bilang, jadi salah persepsi. Kemarin saya live di radio, ada yang bilang gini, kalau PPKM tetap ada, nanti anak-anak sekolahnya susah. Itu juga salah juga, karena nggak ada hubungannya. Jadi PPKM ini terkait dengan jumlah kasus. Nah, sementara kalau PPKM dilepaskan, artinya protokol kesehatan tetap ada. Karena pandemi belum berlalu. Pandemi itu masih ada. Di beberapa negara seperti Caca bilang, di Jepang itu 415 per hari. Di China, di Tiongkok, begitu banyak kasus. Artinya apa? Protokol kesehatan tetap menjadi pilihan dalam perang melawan pandemi. Yuk kita jaga, kita pakai masker agar tidak terjadi penularan seperti Prof. Amin katakan. Jadi tidak ada penularan baru, tidak terjadi mutasi baru, sehingga kasus di Indonesia makin bisa zero. Kira-kira itu. Iya. Nanti sesaat lagi kita juga akan bahas, sempat ada kekhawatiran dokter, tapi nanti dokter jawab bahwa kalau PPKM dicabut, udah lepas tangan nanti pemerintah kalau ada yang kena COVID. Mengingat ini kan sudah rame-rame, ngumpul-ngumpul, bakar-bakaran, misalnya seperti itu. Kalau ada yang sakit, gimana ya? Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam.